Meritokrasi melawan politik orang dalam dan membunuh warisan feodal. Di tengah riuh rendah percakapan publik tentang privilege atau koneksi orang dalam hingga jabatan yang diwariskan bak harta karun keluarga, ada satu konsep usang yang kini mendesak untuk dibunyikan kembali lebih keras, yaitu meritokrasi. Sering terdengar di ruang seminar namun jarang terlihat di lapangan. Meritokrasi sejatinya adalah antitesis dari segala bentuk nepotisme. Ia adalah sebuah sistem di mana kursi kekuasaan diduduki bukan karena siapa nama ayahmu atau berapa tebal dompetmu, melainkan apa yang bisa kamu kerjakan. Secara etimologis, meritokrasi lahir dari perkawinan bahasa Latin meritum, yang berarti layak atau jasa, dan Yunani kratos, yang berarti kekuasaan. Secara harfiah ini adalah kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang layak. Definisi ini terdengar sederhana, namun pelaksanaannya seringkali berdarah-darah karena harus menabrak tembok tebal status sosial dan hierarki koneksi yang sudah mengakar. Dalam meritokrasi, mantra utamanya adalah siapa bisa apa. Sebuah pukulan telak bagi budaya feodal yang memuja siapa anak siapa. Integritas di atas koneksi, jantung dari meritokrasi berdetak pada 3 prinsip utama yang tak bisa ditawar. Pertama, penilaian objektif. 2, kesetaraan kesempatan. Dan 3, integritas. Dalam sistem ini, kualifikasi dan kinerja terukur adalah raja. Tidak ada ruang bagi patron klien atau loyalitas buta. Setiap individu dari latar belakang paling sederhana hingga paling elit dilempar ke dalam gelanggang yang sama. Mereka yang memiliki kompetensi, bakat, dan moralitas tinggi akan timbul ke permukaan. Ini bukan sekedar soal mencari orang pintar, ini soal mencari orang yang berintegritas. Pintar tanpa moral hanya melahirkan koruptor yang lihai, namun pintar dan bermoral adalah fondasi negara maju. Mengapa kita butuh ini sekarang? Penerapan meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup, survival. Ketika posisi strategis diisi oleh orang titipan yang tidak berkompeten, dampaknya adalah fatal. Keputusan lambat, kebijakan tidak tepat sasaran, dan pelayanan publik yang menyengsarakan rakyat. Sebaliknya, menempatkan the right man in the right place, memotong rantai inefisiensi dan menutup celah korupsi. Meritokrasi adalah pondasi bagi keadilan sosial. Ia mengirimkan pesan kuat kepada generasi muda bahwa kerja kerasmu, belajarmu, dan keringatmu memiliki harga yang pantas di negeri ini. Tantangannya adalah antara idealita dan realita. Namun kita tidak boleh naif. Menegakkan meritokrasi di tanah yang subur dengan budaya ewuh pekewuh dan kekerabatan tidaklah mudah. Tantangan terbesarnya adalah membangun sistem pendukung yang kebal intervensi. Tanpa komitmen politik yang kuat, meritokrasi hanya akan menjadi kosmetik cantik di atas kertas peraturan namun busuk di dalam pelaksanaan. Selain itu, meritokrasi juga harus dikawal agar tidak menjadi kapitalisme brutal. Ia harus tetap humanis, memperhatikan kelompok marginal agar tidak menciptakan ketimpangan baru, di mana hanya mereka yang punya akses pendidikan mahal yang bisa bersaing. Sebagai penutup, meritokrasi adalah jalan sunyi melawan arus besar nepotisme. Namun, jika kita mendambakan pemerintah yang bersih dan pelayanan publik yang memanusiakan manusia, maka tidak ada jalan lain. Kita harus mulai bertanya, Anda bisa apa? Dan berhenti bertanya, siapa ayah Anda, siapa backingan Anda? Itu. Oke, selamat siang. Jangan lupa like, komen, dan share apabila Anda suka terhadap narasi-narasi yang saya bagikan. Jangan lupa ya, bantu untuk follow juga. Terima kasih.